Salam. Shalom. Selamat pagi jemaat GKJ Wates Selatan. Selamat pagi. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah Minggu Prapaskah kedua tanggal 28 Februari 2021. Berkenan dengan KLB pandemi COVID-19 dan mendasar pada ketentuan pemerintah dalam mensikapi dan mengurangi penyebaran virus corona, maka ibadah di GKJ Wates Selatan masih dilaksanakan dengan ibadah keluarga secara online atau virtual. Warta jemaat dan panduan ibadah termuat dalam buletin gospel. Jemaat yang berada di rumah, mari kita memasuki ibadah dengan menyiapkan diri dalam saat teduh pribadi. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita bersama-sama muji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait yang pertama, kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Berani percaya bukanlah hal yang mudah, terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham. Saat Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham, ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit, meskipun seolah mustahil karena saat itu dia sudah lanjut usia.
Kita pujikan Kidung Jemaat 64 bait pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan. Mazmur 141 ayat 1 menjadi penghantar kita untuk datang ke hadirat Tuhan, mengakui akan kelemahan dan kekurangan kita. Yang demikian. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Kita pujikan Kidung Jemaat 33 bait yang pertama, suaramu ku dengar. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Demikian Mazmur 119 ayat 57 ayat 58. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan bersama-sama nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 50A. Sabdamu abadi. Silakan duduk. Kita bersama-sama akan menerima sabda Tuhan.
Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang rahmani, Allah kami yang rahimi, sungguh kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan kami boleh beribadah saat ini. Bersama-sama kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi kuasai hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk mendengar, menerima dan menerjemahkan firman itu dalam kehidupan kami. Sepenuhnya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan 15 sampai 16. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah firman sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38 yang
demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya. Hosiana. Mari kita cermati di Gospel dengan judul Berani Percaya. Kata percaya ditambahi berani. Kata percaya itu mudah dikatakannya, tetapi tidak mudah untuk menghidupinya atau melakoninya. Apalagi harus mempercayai sesuatu yang tidak mungkin dalam pandangan manusia. Secara logika tidak mungkin, sulit untuk bisa percaya. Demikian juga mempercayai Tuhan. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada. Bukan hanya percaya Tuhan itu maha kuasa, maha baik, pencipta, dan seterusnya. Bukan hanya kepada Tuhan pada saat kita senang bahagia, semua itu barangkali mudah tercapai dan tergapai. Tetapi percaya kepada Tuhan dibutuhkan juga saat segala sesuatu hancur berantakan, seperti pada masa kejadian luar biasa pandemi COVID-19. Kadang-kala kita sudah kehilangan harapan dari Tuhan. Jika dibuat pertanyaan, seberani apa kita percaya kepada Tuhan? Apakah tetap percaya pada Tuhan sekalipun kita mungkin gagal? Apakah percaya kepada Tuhan sekalipun mungkin kita kehilangan semuanya? Apakah percaya kepada Tuhan sekalipun barangkali belum dikaruniai anak, belum mendapat pekerjaan, belum divaksin, dan seterusnya? Apakah tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap punya keberanian untuk menyerahkan hidup ini kepada Tuhan? Mari kita sejenak meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Abraham. Ketika Abraham percaya Tuhan akan mengaruniai keturunan pada usia tua, ini sebenarnya hal yang muskil, hal yang tidak mungkin terjadi. Tetapi justru
Tuhan memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Bahkan Paulus memberikan deretan Abraham itu sebagai bapa orang beriman. Abraham bukan percaya setelah mendapat keturunan, tetapi sebelum mendapatkannya dia sudah percaya. Abraham percaya sebelum mendapatkan apa yang dirindukan. Abraham menegaskan dan mengesahkan membenarkan janji Tuhan kepadanya sekalipun dia belum memperoleh. Itu dalam bahasa Ibrani arti percaya itu dari kata aman. Aman artinya dia rela, tabah, tetap dan kuat hati terhadap janji Tuhan itu. Sekalipun barangkali belum ada buktinya. Aman, kata aman berbeda dengan yang ada bahasa Indonesia. Rela hati dan tabah. Dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai pistis atau posteo. Artinya mempercayakan diri sepenuhnya pada Tuhan dan janji-janjinya. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup menolong untuk sesuatu dan melakukan sesuatu. Kadang kita sering memuji Tuhan, Allah sanggup. Tapi betul enggak pujian itu? Gambaran iman kita. Luar biasa percaya dan iman Abraham yang adalah juga kasih karunia. Kemampuan Abraham percaya dan beriman semata itu karunia pemberian Tuhan atas tanggapan terhadap firman-Nya, terhadap janji Tuhan. Paulus juga mencatat, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh karena firman Tuhan. Nah, diteruskan lagi, firman Tuhan karena ada yang memberitakan. Itu kalau diteruskan lagi, berarti memang ada sebab akibat. Barangkali kita mendengar tapi beriman enggak. Barangkali kita membaca tapi percaya enggak. Iman dan percaya itu kasih karunia. Lalu sikap iman dan percaya manusia itu harusnya dimulai dari apa? Dimulai dari seperti judul, berani percaya. Ditambahi kata berani. Menurut Kamus Besar Indonesia, berani itu berarti hati yang mantap, rasa percaya diri, rasa pede yang besar, menghadapi bahaya, kesulitan, tidak kecut, tidak gentar, dan tidak takut. Itu kata berani menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar. Sikap iman berani percaya berarti memiliki hati yang mantap dalam menghadapi resiko apapun dari percaya kita kepada Tuhan. Jika Abraham digiring Tuhan memasuki lembah dan badai ketidakpastian, sama murid-murid Yesus pun juga dituntun untuk menyaksikan dan merasakan bukit terjal penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Sikap percaya, berani percaya, dan percaya itu adalah kasih karunia. Keberanian juga anugerah Tuhan. Dua-duanya oleh karena peran Tuhan, bukan semata-mata karena kita mampu, kita bisa. Tidak. Itu berarti berani percaya bukan hanya datang dari diri sendiri, juga bukan karena kita mentang-mentang sebagai murid Kristus. Tidak. Ketika Petrus melakukan seperti barangkali seperti sikap kita, dia merasa punya kelebihan,
Ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, itu pun juga bukan Petrus yang menyatakan, tetapi Roh Allah yang menyatakan. Bapa di surgalah yang menyatakan kepada Petrus. Dan betul keberanian Petrus itu bersumber dari Bapa di surga. Memang kalau dilihat dari sosok Petrus, pemberani, bisa mendobrak kebiasaan, itu Petrus. Tetapi ketika Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, bukan semata-mata dari Petrus. Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Justru Petrus malah menegur, Tuhan itu tidak mungkin terjadi. Tuhan kemudian bersabda, nyala iblis. Petrus dimarahi oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus memperingatkan para murid dan tentunya kita semua untuk tetap berani percaya sebagai kata lawan dari malu untuk percaya. Malu untuk mempercayai perkataan Tuhan, malu untuk mempercayai perkataan Yesus, malu untuk mempercayai janji Tuhan sekalipun nyawa dipertaruhkan. Kadang saya berpikir dalam kondisi normal kita akan mengatakan berani percaya. Tapi dalam kondisi yang abnormal, beranikah kita mengatakan berani percaya kepada Tuhan? Jika ada peribahasa yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah, mari kita justru memproklamasikan berani karena percaya dan tidak malu karena beriman. Berani percaya walaupun resikonya penderitaan. Realitas yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari barangkali sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi itu harga yang harus dibayar. Sekali lagi, berani percaya, frase yang mudah dikatakan tetapi sulit untuk melakoninya. Dan Tuhan menghendaki kita untuk berani percaya dalam kondisi apapun. Amin. Mari kita masuki saat teduh. Saat teduh cukup. Kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan memasuki doa syafaat. Kita mendoakan saudara kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya dan amin. Dan biarlah firman-Mu menuntun langkah kami untuk berani percaya dalam kondisi apapun. Ketika kami terhempas badai,
ketika kegagalan ada di depan kami, ketika kami terpojok, terbuang, tersisihkan, bahkan ketika kami berhamburan dengan harta yang melimpah, ketika kami menuai keberhasilan, bahkan ketika kami bersuka cita oleh karena Tuhan menjawab doa kami, biarlah kami tetap berani percaya dalam kondisi apapun ya Tuhan, karena itu yang Kau kehendaki. Berkati seluruh warga GKJ Wates Selatan untuk berani percaya dalam kondisi apapun. Artinya kami boleh tabah, kuat, berani, dan tahan uji. Terlebih kami boleh menyerahkan hidup dan masa depan kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menguatkan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, para orang tua dalam didik anak-anak kami. Kuatkan kami, beri hikmat kebijaksanaan. Berkati anak-anak kami yang masih studi, yang bekerja, yang menanti-nantikan pasangan hidup, Engkau berkati. Terlebih dalam suasana seperti ini, ketika kami harus memakai teknologi dalam bekerja, dalam bertemu, dalam hal-hal yang boleh kami lakukan secara sosial, kami harus melakukan dengan cara teknologi melalui internet, online, media sosial, dan yang lainnya. Engkau berkati ya Tuhan, bila dengan cara yang seperti itu kami tetap tersambung silaturahmi, kami tetap tersambung persekutuan, bersekutu sekalipun tidak bertemu. Demikian yang menjadi tema sinode. Hendaknya itu juga menjadi bagian dari kami. Bapak, mohon berkat-Mu anak-anak kami yang terus-menerus menanti-nantikan jawaban Tuhan, pergumulan mereka, demikian pula kerinduan mereka. Demikian pula saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan siapapun mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Terlebih saudara kami yang baru terpapar COVID-19, Engkau berikan ketekunan dan sukacita, sehingga dengan sukacita itu akan membangkitkan imunitas tubuh lebih baik daripada kami merenung nasib kami ketika terpapar COVID-19. Bapak, Engkau juga memberkati saudara kami yang berjuang merawat pasien-pasien COVID-19. Engkau memberkati. Terlebih peran pemerintah bangsa kami tercinta ini Engkau memberkati. Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pejabat Engkau memberkati, supaya kami boleh mendukung apa yang menjadi program-program pemerintah. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati kontribusi pembangunan bagi negara tercinta kami melalui hubungan yang sinergis antara gereja-gereja dan yayasan-yayasan Kristen dimanapun berada, sebagai kontribusi yang positif untuk pembangunan bangsa kami tercinta. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati terus-menerus dalam kami menghayati dalam masa Paskah ini, terutama di minggu yang kedua. Bapa, ini seru pasrah kami. Berkati saudara kami yang bersukacita hari ini, yang sedang berulang tahun maupun minggu ini. Doa kami yang tidak sempurna, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu, sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan senantiasa diberkati oleh Tuhan, marilah kita sama-sama
menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita dengan kita dasari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 136 ayatnya yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan mengaturkan persembahan kita dengan diiringi kidung pujian, Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan kedua, Kuberi Persembahan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan persembahan kita di dalam doa dan sekaligus untuk kita doa penutup. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa oleh karena kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan. Berkat dan pemeliharaanmu senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami boleh membawa persembahan-persembahan kami Tuhan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulan, persembahan perpuluhan, persembahan syukur kami. Bapa, ampuni kami jika kami seringkali merasa khawatir di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagaimana janji-Mu, Engkau yang setia menyertai hidup kami. Biar kiranya Roh-Mu menyertai dan memampukan kami untuk kami boleh berani percaya Bapa. Sungguh Bapa, kami hanya bisa menyerahkan hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Perekonomian kami, kesulitan-kesulitan kami Bapa, kiranya Engkau menolong dan memampukan kami Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami bawa ini Bapa, sehingga boleh kami pakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan di gereja-Mu di GKJ Wates Selatan ini Tuhan. Bapa, berkati saudara kami yang mengelolanya Tuhan. Ya Bapa, seberapa yang masih ada pada kami Tuhan berkati, sehingga boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Bapa, kami menyadari setiap kekurangan, rasa khawatir kami. Mungkin ada perasaan-perasaan takut ketika kami harus memberikan persembahan-persembahan kami Tuhan. Kami mohon ampun-Mu. Bapa Surgawi, jika sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami berada saat ini yang sedang mengikuti ibadah, baik secara online Tuhan maupun secara gospel mandiri Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kami dalam ibadah kami Tuhan. Terlebih Tuhan, ketika kami harus kembali dalam kehidupan kami Tuhan, Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk berani percaya Bapa, menghadapi segala keadaan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu
Allah kami adalah Allah yang setia menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa, kesalahan dan kekurangan kami, baik di dalam kami mempersembahkan, terlebih di dalam kami beribadah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tetap berdiri. Kita akan diutus Tuhan, dan pengantar kita diutus Tuhan dengan Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Ku heran Allah mau memberi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, ibadah telah selesai. Mari kita memantapkan langkah kita memasuki ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memampukan dan memberkati kita jika kita berani percaya. Amin. Kidung Jemaat 410 bait yang pertama.